Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badda'as samawati wal ard wa ja'ala asy-syamsa wal qamar wa khalaqal hayawanati wal bashar wa anzalal hadida wal matar wa khalaqal jannata wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluhul mukhtar sayyidul bashar wa ashabuhul akhyar wa aduwwihil abtar, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Ulul Azmi ingin menyampaikan tentang akhlak yang mulia. Seluruh hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam membawa misi dakwah yang menjunjung akhlak mulia dan berbasis akhlak yang luhur. Sisi moral benar-benar berada di garda terdepan dalam agama Islam. Oleh karena itu, akhlak menduduki derajat yang tinggi di dalam satu-satunya agama yang diridhoi Allah Ta'ala ini. Beberapa poin yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan akhlak. Yang pertama, akhlak ialah bagian terpenting agama Islam. Seorang ulama mengatakan, akhlak ialah agama Islam itu sendiri. Mukmin yang memegang teguh prinsip-prinsip agamanya akan mencerminkan akhlak-akhlak mulia sebagai bukti kesungguhannya menjalankan syariat Islam. Dalam sebuah riwayat, Aisyah pernah ditanya mengenai akhlak Rasulullah. Ia menjawab, "Kana khalaqul Qur'an." Akhlak Rasulullah ialah akhlak Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci yang terjaga kemurniannya sampai akhir zaman ini disandarkan kepada akhlak Rasulullah. Hal ini semakin menegaskan bahwa akhlak merupakan bagian terpenting dalam syariat Islam. Yang kedua yaitu barometer atau tolak ukur kesempurnaan iman. Sabda Rasulullah SAW, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling mulia akhlaknya. Yang ketiga yaitu misi risalah Khatamul Anbiya. Diutusnya Nabi Muhammad di muka bumi ialah untuk menyempurnakan akhlak. Syariat yang dibawa beliau berisi unsur-unsur yang akan membentuk pribadi-pribadi umatnya menjadi berkarakter Islami, dan Rasulullah ialah sebaik-baik teladan umatnya bagi umatnya. Lalu yang keempat adanya penyebab terbanyak masuknya manusia ke surga, yaitu seseorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah tentang suatu amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Beliau menjawab, "Taqwallahu wa hasunal khuluq." Bertakwalah kepada Allah dan akhlak yang baik. Yang kelima yaitu ada ekspresi atau buah dari kebangkitan rohani. Karakter mukmin yang telah terbina sesuai teladan Rasulullah merupakan bukti dari kebangkitan rohaninya. Jiwa yang terdidik untuk tunduk dan taat pada syariat ialah syarat utama terwujudnya kebangkitan Islam di seluruh elemen atau di seluruh aspek kehidupan. Jika syarat tersebut telah terpenuhi, maka tunggulah kejayaan Islam selanjutnya. Dari kelima poin di atas dapat diambil faidah bahwasannya akhlak lebih komprehensif atau dengan dimaksud luas maknanya daripada asumsi atau pemahaman yang ada. Firman Allah Ta'ala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan surah Al-Qalam ayat 4 tersebut, makna dari kata khuluqin 'adzim ialah akhlak yang agung atau budi pekerti yang luhur, ialah memeluk agama Islam. Berislam berarti berakhlak mulia. Artinya akhlak mulia bukan hanya menunjukkan wajah berseri, penuh toleransi, lemah lembut, dan santun ketika bermuamalah dengan manusia saja, melainkan mencakup akhlak terhadap Allah, Rasulullah, dan Kitabullah. Berakhlak kepada Allah Ta'ala dibuktikan dengan mengesakannya, tidak menyekutukannya, dan tunduk pada perintahnya dengan sebenar-benar takwa. Akhlak mulia terhadap Rasulullah ialah mencintai dan mengikuti jejak kehidupan beliau serta melaksanakan sunnah-sunnahnya.
Adapun berakhlak terhadap Al-Quran ialah dengan membaca dan mentadaburi ayat-ayatnya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, seluruh bangsa kita ini saat ini di tengah disibukkan dengan adanya masalah perekonomian yang semakin hari semakin tak karuan. Tak hanya itu saja, berbagai kasus tindak kriminal dan berbagai hal yang tak pantas dilakukan oleh para pejabat pun sering kali kita lihat di media sosial. Jika kita jeli pada dasarnya, berbagai masalah tersebut diakibatkan dari buruknya moral yang ada di masyarakat kita. Dan seharusnya hal itulah yang harus terlebih dahulu diperhatikan. Ketika banyak korupsi, ketika banyak pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya, ketika banyak masyarakat yang melakukan tindak kekerasan, dan banyak lagi masalah-masalah yang ada, pada dasarnya semuanya berakar dari buruknya akhlak yang dimiliki. Seluruh hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang kacau balau yang sekarang ini, cara yang paling ampuh untuk memperbaikinya tentunya harus dimulai dengan perbaikan mental dan akhlaknya yang terlebih dahulu. Karena tentu akhlak yang baik akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang tersebut. Jika akhlaknya baik, tentu saja ia akan melakukan hal yang baik pula. Sementara jika akhlaknya buruk, maka jangan heran jika ia akan melakukan hal-hal yang buruk pula. Sehingga penting memang untuk perbaikan masalah akhlak ini terlebih dahulu yang harus diutamakan. Seluruh hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia merupakan kunci bagi terwujudnya suatu kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan dalam sejarah telah membuktikan bahwa pemimpin yang memiliki akhlakul karimah akan menciptakan suatu masyarakat yang madani. Bagaimana ketika sebuah masyarakat dipimpin oleh khulafaur rasyidin, maka masyarakat dipimpinnya pun menjadi suatu masyarakat yang damai dan sejahtera. Namun, begitu akhlak pemimpinnya bobrok, maka pada akhirnya kericuhan pun turut muncul di mana-mana. Ini tentunya menjadi suatu pelajaran bagi kita betapa akhlak itu merupakan fondasi penting dalam terwujudnya suatu masyarakat yang ideal. Masyarakat yang akan selalu menjunjung tinggi norma dan kesopanan, dan masyarakat yang mampu menciptakan masyarakat yang malu ketika ia berbuat dosa. Seluruh hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yumkin hadza minni, kiranya hanya cukup sekian saja pidato saya yang singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.